gitu. Kamu masih mending kayak gitu ya. Biasanya kan Masih gitu. mending. Belum tahu tanya saya. Nah, betul. Melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang sebetulnya itu nggak real atau nggak nyata, itu namanya halusinasi. Iya, Muncul halusinasi, ada halusinasi suara, ada halusinasi visual atau penglihatan. Suara sehat untuk masyarakat sehat. Kembali lagi bersama saya Alin Kustianti di PKM Binangun, Podcast Kesehatan Masyarakat Binangun. Halo. 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 Gimana hari ini, Dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Balin gimana? Sehat juga, Dok. Sehat. Ya. Lancar hari ini, Dok? Lancar. Lancar, rame ya. Apa yang nih? Hari-harinya, Oh, hari-harinya. Hari ini lancar ya? Lancar. Tadi dari rumah ke sini macet nggak, Dok? Macet. Oh, Cilacap ya? Cilacap. Nggak mungkin macet ya? Oh iya. Adanya macet Oh, ya. Jakarta. Artinya belum move in abis mudik dari Bekasi. Oh, Bekasi sama Matahari. Matahari, Bumi. Jadi Bekasi paling dekat itu Bekasi ya sama Bekasi. Panas ya. Benar. Balik benar sehat. Sehat, Dok, alhamdulillah. Sehat apanya? Yang Kalau jiwa- lihat jiwanya sih, sehat. kalau raganya sehat. Sehat ya, cuman jiwanya nggak tahu ya, Dok ya. Iya. Soalnya kan yang tahu cuma aku gitu. Oke, akhir-akhir ini kayaknya lagi booming ini ya, Dok, tren bunuh diri gitu ya, Dok ya. Bunuh diri, gol bunuh diri maksudnya main bola. Oh iya, itu juga bisa ya, Dok, benar. Bunuh diri orang ya. Iya, bunuh diri orang, betul. bunuh diri. Tren banget. Kayaknya sih beberapa pekan terakhir ya memang kayaknya di sosmed Iya, ya, kita betul. belum lama ini melihat di berita itu juga ada berita bunuh diri, baru satu bunuh diri, besok minggu depan ada lagi. Nah, iya, gitu. Jadi bunuh diri. Kesannya Gimana Mbak? Ada pikiran untuk ke ini? untuk menyelamatkan mungkin ada gitu ya, Dok ya. Oke, jangan sampai ya Mbak ya. Iya, betul. Kita ya, Dok ya, semuanya ya kalau Iya. bisa. Jangan capek untuk mendengarkan orang gitu ya, Dok. Gimana dokter punya solusi atau gimana ya? Kita sebagai orang yang ingin melindungi ya, Dok ya. Kita ini harus apa untuk orang yang pengen bunuh diri gitu ya, Dok? Sebelumnya ya tentang bunuh diri itu sendiri sebetulnya kan bunuh diri itu nggak sesimpel itu Mbak Alin. Dia ada prosesnya. Jadi bunuh diri itu mulai dari ada orang pertama, ibaratnya ada yang mendasari kan? Iya, betul. Ya, Faktor ya, Dok? ada faktor-faktor yang membuat atau mendorong orang itu bunuh diri, ya kan? Misalnya yang jelas pertama itu dari stresor atau dari pikiran atau dari beban kerja, beban hidup, beban pelajaran di sekolah, itu namanya stresor. Ya. Jadi awalnya dulu stresor masuk ke pikiran kita. Nah, tergantung nih kita menghadapi stresor itu kuat apa enggak. Oh iya. Ada kan namanya orang menghadapi stresor namanya coping stress. Istilahnya kalau dalam medis itu coping stress. Jadi coping stress itu gimana gitu? Kalau kita kena stres itu coping stressnya apakah langsung murung, langsung bad mood, langsung mengurung diri, diem, mungkin berhari-hari. Ada kan kayak gitu ya? Ada. Atau yang nyari temen langsung buat healing. Oh, kira-kira cari teman untuk bunuh diri gitu salah ya, Dok? Bukan. Untuk healing gitu ya, untuk cerita, sekedar ya curhat lah gitu kan, ngobrol-ngobrol untuk melepas penat gitu kan. Ada juga orang kayak gitu, ada juga yang stres itu biar nggak stres jogging, olahraga. Oh iya, benar juga. Itu namanya coping stress. Coping stress itu bagaimana cara kita untuk lari dari stres itu. Ya, harapannya sih ke positif. Nah, orang dengan pikiran bunuh diri itu coping stressnya yang kurang bagus. Jadi coping stressnya rata-rata dia ke arahnya ke bunuh diri, ya karena dia merasa sendiri, ya kan murung nih. Iya, murung. Terus sendirian gitu ya. Sendirian, nggak ada teman untuk berbagi, merasa di dunia ini paling menderita, merasa di dunia ini paling sedih, terus
Iya, jadinya ada pikiran-pikiran macam-macam gitu kan. Nah, gitu. Ada, kalau kayak gitu ada ciri-cirinya nggak sih dok? Ciri-ciri orang mau bunuh diri kayak gitu? Ciri-ciri orang mau bunuh diri ada sebetulnya secara nggak langsung ya, tapi bukan berarti langsung jelas gitu, enggak, agak sulit memang. Jadi pertama orang mau bunuh diri ya sobat saya benang itu ada isyaratnya sebenarnya. Ya ada isyarat dulu, ada isyarat bunuh diri, kemudian nanti berlanjut kalau isyaratnya nggak ditangkap sama lingkungannya, nanti berlanjut ke percobaan bunuh diri atau tentamen suicide namanya. Jadi itu percobaan dulu. Nanti kalau itu juga nggak ditangkap sama lingkungannya, sebenarnya dia dengan menunjukkan aktivitas itu tadi percobaan bunuh diri, isyarat bunuh diri, sebenarnya dia call for help. Jadi dia mau minta pertolongan sebetulnya, tapi tidak ada respon atau tidak peka lingkungannya, sehingga dia berlanjut ke selanjutnya. Jadi tadi percobaan bunuh diri, nanti kalau udah percobaan bunuh diri nggak ada yang merespon, lama-lama bunuh diri beneran. Jadi ada prosesnya. Contoh, tadi kan ciri-ciri ya, isyarat bunuh diri itu contohnya gini Mbak. Misalnya biasanya ngobrol sama teman biasa. Gitu. Orang itu dari kalau lagi sedih untuk mengutarakan dia untuk cerita aja itu sulit loh. Kadang-kadang kan malu atau mungkin apa sih cerita nggak deket banget temennya. Iya betul. Nah jadi dia ada benar-benar keberanian yang betul-betul apa ya kuat dalam dirinya karena dia tuh merasa ingin minta tolong sebetulnya, tapi nggak tahu gimana caranya gitu. Atau jadi mungkin bisa gengsi gitu gengsi ya? Bisa. Jadi dia memunculkan isyarat. Isyarat. Contoh aku nih, Mbak Alin. Mbak Alin kayaknya kalau enak ya tidur terus gak bangun lagi itu kayaknya enak deh. Nah itu dia isyarat tuh, ya kan? Tidur gak bangun lagi gimana coba? Aku tidur. Kalau weekend sih enak ya tiduran gitu ya, ngantuk kesukaannya gitu ya. Tapi ini dia kalau kita pikir lebih dalam lagi, orang ngomong kayak gitu tuh buat apa gitu? Tidur nggak bangun lagi. Harapannya kan orang tidur inginnya bangun aktivitas kerja, ya kan? Bisa melanjutkan keseharian gitu. Atau mungkin ada lagi misalnya syaratnya, paling enak ya. Kayaknya kalau kalian tanpa aku kayaknya lebih baik ya. Kayaknya kalau aku nggak ada malah lebih bahagia ya. Itu dari syarat itu. Nah, jadi kita sebagai lingkungan, sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai tetangga, ya. Jadi sini aku merasa nih dok. Nah, cara Jawa kayak gue ya. Apa kan belum gue kayak. Jangan gitu ya. Harus di peka. Ya ketika kita peka kita bisa merangkul. Gitu. Maksudnya bukan merangkul beneran nih. Bukan. Berarti itu dong. Bukan, tapi maksudnya kita pendekatan secara baik-baik, emosional ya, secara pelan-pelan gitu. Oh kayaknya ini orang ini mengisyaratkan sesuatu nih. Nah kita tolong. Coba kita beri kesempatan, kamu kenapa? Ada yang ceritain, mungkin ada yang ingin disampaikan, kamu lagi sedih, boleh kok cerita sama aku. Itu bisa sebagai kita untuk membuka gitu. Membuka itu untuk dia mau cerita kayak gitu. Tapi jangan ketika kita lagi ngobrol, misalnya lagi rusakan, apa lagi ngumpi metania nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngomong kayak gitu, ngomong apa sih kowe, orang ada teman tadi ngomong kayak gitu, ngomong kok seperti itu gitu, nggak jelas banget sih gitu. Ada kadang-kadang orang kalau nggak tahu kan responnya gitu balik. Nah jangan kayak gitu. Yaudah kita diamin dulu, nanti setelah itu selesai, setelah ucapan gitu, ucapnya habis, nah itu baru nanti kita deketin tuh tadi ngomong gitu, secara personal ngomong apa. Tapi setelah dideketin harus cerita, jangan diceritain ke yang lain. Nah itu dia. Betul. Ya. Biasanya masyarakat itu jatuhnya hanya kepo aja gitu ya. Jangan gitu. Jadi memang kita harus niatnya untuk nolong gitu Mbak. Sebetulnya orang depresi gitu, itu depresi ya. Itu hanya butuh didengarkan kok. Butuh didengarkan, kita aktif mendengar, jangan aktif berbicara. Ya Mbak. Salah, jangan salah gitu ya. Jangan persepsi. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah tuh aktif bicara, kamu tuh harusnya kayak gini. Ada lagi tuh, adu nasib malah gitu. Kamu masih mending kayak gitu ya. Biasanya masih mending. Belum tahu tanya saya. Betul. Saya lebih parah. Itu nggak bisa kalau depresi gituin balik. Jadi bakalan tambah kacau. Jadi kalau orang depresi ya coba cerita, oh jadi gitu ya. Kamu pasti sedih banget ya kayak gitu ya. Kamu udah ngapain aja usahanya? Oh bagus kok kayak gitu.
ayo aku bantu. Gak usah selalu kita tawarkan solusi, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Kemarin gue tetangga saya kayak gini, kayak gitu terus habis itu sembuh. Apa gimana gitu kan, kadang-kadang kayak gitu ya. Nah jangan gitu. Jadi memang menghadapi virus itu harus pelan-pelan pendekatannya gitu. Sebenarnya dari lingkungan terdekat itu di rumah gitu ya dok ya, ada kan misalnya yang orang tua toksik gitu ya dok ya, itu juga bisa membuat stres diri sendiri gitu ya dok ya. Betul, apalagi sekarang kalau kita dengar di sosmed zaman-zaman sekarang anak-anak generasi Z yang sekarang masih SMP, SMA itu kan selalu melontarkan kata-kata apa namanya stres itu maksudnya apa namanya, butuh healing gitu ya, butuh self reward gitu ya. habis mungkin kerja sedikit aja udah butuh, wah udah bisa harus self reward terus kembali. Ini kalau bapak lu kaya nggak apa-apa, gas saja. Tapi kan ya kita beda-beda ya. Maksudnya jangan selalu pelariannya self reward, ya boleh memang coping stres, cuma maksudnya kita harus kuat dalam arti di lingkungan yang baik, di lingkungan yang positif. Kalau kita ada di situ, insya Allah bisa nggak ada arah ke situ balik ke arah negatif dalam arti arah bunuh diri atau apa. Asalkan tadi lingkungan peka, gitu. Lingkungan peka, keluarga juga peka. Tadi ngomong-ngomong masalah orang tua yang toksik dan lain-lain ya. Memang kadang-kadang namanya orang tua ya, orang tua kan ingin anaknya yang terbaik, ya kan. Tapi mungkin cara penyampaiannya yang kurang tepat. Kadang-kadang apalagi kalau udah pakai banding-bandingin sama anak tetangga lain. Kamu masih mending. Kamu masih mending. Itu anak Pak Joko. Itu anak Pak Yanto. Kalau udah kayak gitu kan kita mental breakdown ya. Mental breakdown, betul. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Jadi mungkin untuk orang-orang tua, terutama yang baru-baru ibu-ibu muda atau bapak muda keluarga baru, ya pakailah kata-kata yang bijak. Anak kita kan masing-masing kemampuannya beda-beda, potensinya beda-beda. Karena memang ini pola asuh seperti ini itu juga bisa jadi faktor juga balik. Ya, karena kita biasa, kamu kok kayak gini sih dibanding-bandingin, nanti gedenya jadi percaya dirinya kurang, gampang stres, gampang murung, gampang sedih, itu juga bisa kayak gitu. Karena satu contoh ya, misalnya ini bukan di ibu saya, ini saya cuma kasih contoh aja. Biasanya kasih contoh tuh curhat. Misalnya saya disuruh nyapu nih ya, disuruh nyapu sama ibu. Suatu ketika belum bersih dong, terus kemudian disapu lagi sama ibu saya di depan mata saya gitu. Jadi itu kesannya kayak nggak berguna ya saya nyapu itu gitu ya dok ya. Jadi kesannya kayak jadi anak itu malas untuk melakukan sesuatu gitu ya dok ya. Itu juga sesuatu ngeganggu mental juga nggak ya dok ya kalau kayak gitu? Iya, kadang-kadang gini, orang tua itu kan mungkin ya bagi anak yang yang baru disuruh misalnya masih baru lah ya, itu coba sapu gitu kan. Mungkin kalau masih kotor-kotor dikit wajar, cuma maksudnya cara memberitahunya lebih baik sebetulnya langsung diomongin aja. Ini kurang bersih, coba dicapu lagi. Jadi kita ada trust ke anak gitu. Tapi ini lihat usia juga ya. Nanti jadi ngomongin parenting ya. Oh iya. Jadi parenting ya. Gak apa deh ya, sedikit. Jadi kita lihat usia anaknya juga. Kan ada tuh fase-fasenya. Kalau usia sekian sampai sekian, berilah dia kepercayaan. Sekian dia jadikanlah seperti teman. Dan lihat usia juga gitu. Kalau udah memang usianya atau fasenya dipercaya, coba kita latih dia untuk kita beri kepercayaan, kita beri tugas, kita beri kalau misalnya kurang bersih, lebih baik dikoreksi pelan-pelan. Ini kurang bersih loh mas atau mbak gitu, kalau orang Jawa gitu ya. Nah mas atau mbak kurang bersih, coba agak ini yang ini nih, coba disapu lagi gitu. Jangan langsung ya seperti itu kalau tadi langsung dibersihin kesannya udah disapu. Iya benar. Nggak percaya banget sama aku gitu kan, ada rasa gitu kan? Ada. Itu secara nggak langsung menyakiti hati anak sih sebetulnya, menyakiti hati anak. Jadi ya tapi ya janganlah kita sama orang tua langsung negative thinking ya. Tapi memang harus ya saling lah. Kita sebagai anak kalau udah dewasa ya.
Terus ngomong-ngomong ini tempat kerja toksik gitu ya dok ya. Sebenarnya lebih baik kita beradaptasi mengikuti teman toksik atau kita harus melepas teman toksik itu gitu ya dok? Ini masalah toksik ini seru ya sebenarnya. Toksik ini kan artinya sebetulnya toksik itu maksudnya lingkungan yang kurang bagus, bukan yang jelek, jahat gitu ya. Sebetulnya terkait lingkungan kerja sebetulnya bagusnya kita lihat dulu nih lingkungan kerja kita seperti apa. Kalau yang dimaksud toksik itu adalah lihat ini ada yang nggak benar, nggak sesuai aturan, nggak sesuai SOP, kita diem aja, itu kita salah juga Mbak Alin. Ya, memang kita sih harus adaptasi. Cuma kan dalam hal ini ada prinsip-prinsip yang memang harus kita, ya prinsip kita sebagai pegawai atau sebagai karyawan kan punya aturan kan. Nah, kalau melihat sesuatu yang kurang bagus ya baiknya kita diskusikan, kita coba ngomong, kita bareng-bareng kayak gitu. Tapi kalau misalnya tetap seperti itu nggak bisa. Kalau menurut saya, mungkin nggak semua teman itu toksik semua ya. Kita bisa saring, bisa pilah-pilah. Dalam arti bukan membeda-bedakan teman, enggak. Cuma circle atau lingkungan kita bisa masuk ke yang mana nih, yang kita serap gitu kan. Nah, itu bisa lah kita pilih-pilih gitu. Kalau menurut kita kurang bagus, yang itu lingkungan kita ya kita lebih baik tinggalkan balik. Karena nantinya kalau kita ada coping, kalau kita stres, kita tetap ada lingkungan yang toksik, itu kurang bagus dan pakai buat kita nanti, buat mental health atau buat kesehatan jiwa kita juga kurang bagus. Mungkin ada ya teman kita sekarang di depan kita baik gini, tapi kalau kita lagi ada masalah, bisa jadi mereka bukan dua. Betul. Jadi ngomong ngadu ke yang lain, nanti kita lagi yang kena, kita lagi kena energi negatif itu loh Mbak. Jadi memperparah stresornya, karena lingkungan circle kita udah terlanjur orang-orang yang jelek, orang-orang yang toksik, jadinya kita sendiri nih. Kalau udah sendiri lama-lama bisa ke arah sana, ke arah bunuh diri, ke arah ada pikiran untuk bunuh diri dan lain-lain gitu. Oke. Ngomong kering banget ya? Iya kering banget. Yanto. Oh ada Yanto di sini. Kayak katanya minggu depan baru masuk gitu. Hari ini baru resign dia di tempat kerja yang lama. Iya gitu. Dengar Mbak Alin buka podcast ini. Iya benar. Hari ini hari terakhir katanya. Hari terakhir. Iya hari terakhir. Oke. Besok pokoknya kalau saya di dalam sini udah ada ini ya. Siap. Itu yang banyak. Mau yang berwarna bisa banget. Putihan aja lah. Tempatnya maksudnya yang berwarna. Bukan isinya yang berwarna. Agak kayak rasanya mungkin sparkling. Oh sparkling. Ya. Sparkling soda. Jangan cuma air yang bening aja. Oh siap. Ya makasih masukannya ya. Nanti kita tabung dulu. Tampung tuh sampai agak bocor-bocor, tampung terus. Oke. Sebetulnya solusi ya dok ya. Gimana solusi paling tepat kayak gitu? Gimana ya dok ya? Menghadapi itu. Iya, untuk mungkin bisikan-bisikan untuk ayo kita bunuh diri aja nih kayak gitu, gimana ya dok? Ada yang bisikin ya biasanya? Sebenarnya bisikin nggak ada, mungkin dari dalam hati ya. Kayaknya kalau aku nggak ada di sini lebih baik. Gitu ya. Jadi curahan atau kelihatan di dalam gejolak gitu ya? Udah pernah ngalamin Mbak Alin ya? Oh belum. Ya, jadi sebenarnya kita bahas masalah tadi ya bisikan atau mungkin kayak dia ngomong tuh itu di dunia nyata kan sebenarnya nggak ada ya. Iya betul. Cuma kadang-kadang orang yang menderita gangguan jiwa, dalam hal ini orang yang depresi, yang berlarut-larut, yang semakin berat, itu lama-lama bisa muncul suara bisikan. Jadi kalau depresi kan ada tingkatannya ya. Iya. Depresi itu ada depresi ringan, sedang, berat. Depresi berat dengan ide bunuh diri. Depresi kalau udah sampai depresi, lama-lama bisa depresi dengan gejala psikotik. Nah, gejala psikotik itu adalah gejala di mana kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang sebetulnya itu nggak real atau nggak nyata. Itu namanya halusinasi. Muncul halusinasi, ada halusinasi suara, ada halusinasi visual atau penglihatan. Itu bisa pada orang-orang yang sampai terkena dengan gejala psikotik. Contoh,
udah lama nih ngurung diri di kamar, misalnya udah seminggu, kamu makan, itu nanti lama-lama muncul ada suara, udah kamu bunuh diri aja, kamu sih salah sih, kamu itu dibisikin gitu. Sebetulnya itu nggak ada kalau dalam bentuk realnya gitu, tapi karena ada gangguan jiwa, ya jadi kayak gitu, jadi ada muncul. Udah kamu di sini nggak berguna, apa sih kamu boleh di sini? Udah kamu akhirnya aja hidupmu udah bunuh diri aja, udah terjun tuh ada itu. Iya. Itu bisa lain. Itu kalau udah ada yang bilang gitu psikotek. Jadi sebetulnya gini sih Mbak Aris, kadang-kadang yang membuat masyarakat kita atau teman-teman mungkin sobat sehat Binangun ini jarang atau kurang aware tentang kesehatan jiwa itu karena stigmanya Mbak Aris. Ya, stigmanya tentang gangguan jiwa itu gini, kalau yang saya tahu. Jadi kalau orang-orang dengan wah kamu ke dokter jiwa itu udah persepsinya pertama malu. Iya, malu. Ya kan malu, dikiranya sakit jiwa yang memang seperti orang-orang yang jalan-jalan nggak pakai baju kan itu, tapi tidak semua sakit jiwa itu sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi teman-teman itu mengalami cemas, mengalami depresi, mengalami sulit tidur itu sudah masuk ke gangguan jiwa. Jadi jangan salah, jangan kepedean ya yang di sana ya, tolong. Jadi dan itu bukan aib, dan itu bukan karena memang kita sebagai manusia itu kan pasti ada stresor, ya kan. Nah, itu kalau kita nggak kuat ngadepinnya kan masing-masing orang beda-beda. Dari pola asuhnya tadi itu kuat apa enggaknya itu kan beda-beda. Jadi ya itu ada yang kena jadinya gampang cemas, ada yang depresi, ada yang memang skizofrenia atau tadi muncul gejala psikotik. Nah itu beda-beda. Jadi harapannya untuk sobat Binangun semua, sobat sehat Binangun, kalau perhatikan ya, kalau ada saudara, teman, tetangga yang memang sedang mengalami atau menjalani terapi jiwa, tolong jangan di stigma negatif, harus disupport, ya, dirangkul, diajak bicara, jangan disingkirkan ya mas. Memang kalau orang-orang yang schizophrenia atau orang memang orang dengan gangguan jiwa yang sering ngamuk-ngamuk, ya memang berbahaya. Tapi kan kalau berobat rutin itu insya Allah seperti orang biasa. Jadi janganlah kita apa namanya selalu awas orang ini gitu kan. Kalau gitu saya boleh dong, awas ada Mbak Ali. Oh jangan. Itu tuh pasien gangguan jiwanya Binangun gitu. Nah itu jangan itu. Jadi saya mengajak kepada sobat sehat Binangun semua ya untuk selalu aware ya, aware dalam arti sadar ini kayaknya ada yang nggak beres nih dari cara pikirnya, dari cara ngomongnya, dan setelah kita tahu itu jangan malah bully, jangan malah dijauhi, jangan, kita ajak atau mungkin kita ngomong sama keluarganya, Bu ini kayaknya bukan jangan perlu deh gini. Kita ajak, yuk kita ke puskesmas Binangun, ayo kita berobat ke dokter jiwa. Nah itu bukan jadi aib, tapi membantu teman-teman semua untuk bisa lebih sehat. Karena definisi sehat itu kan sehat jiwa dan raga. Betul. Ya kan? Tapi aware-nya ini bukan kepo ya dok ya? Iya, bukan kepo. Jadi pada dok, kamu kenapa sih? Iya. Bisa-bisanya. Bisa-bisanya. Jadi orang tanya terus itu kepo namanya. Itu kepo. Kita harus aware itu ya mengajak mendengarkan aktif itu bisa. Jadi tipsnya nanti untuk kita semua pertama ya Mbak, kumpul dengan orang-orang yang positif, ya, lingkungan yang positif. Jadi ketika kita ada masalah apa kita bisa curhat atau ngobrol dan diresponnya juga baik gitu. Sharing is caring ya dok ya? Sharing is caring, asik. Udah ada Mbak yang digituin, Mbak Ali? Lagi nyari. Oh, lagi nyari. Lama ya? Jangan lama-lama. Harus tepat dong. Oh iya. Harus pas gitu ya. Udah ditimbang-timbang. Betul. Udah dipegang-pegang. Udah. Timbang-timbang maksudnya? Oke, sama berat ya. Oke. Sebetulnya kita juga bisa menentukan dari hobi sih ya dok ya? Iya. Betul ya? Ya, jadi peralihannya atau pengalihannya itu ke hobi. Misalnya teman-teman merasa, aduh gila berat banget nih pikiranku, kayaknya belum bisa deh kayak gini. Misalnya lagi berat banget, yaudah palihin aja ke hobi. Misalnya hobi jogging ya jogging, hobi bongkarin motor ya, bongkar motornya, hobi
misalnya angkat galon ya, angkat mana misalnya ya, contoh ya, dengan aku mengangkat galon aku sehat. Iya, betul. Tidak, katanya galonnya betul. Jadi tukang galon aja ya. Yang penting hobi, yang penting apa dijalani gitu ya. Atau kalau hobi menulis mungkin bisa ikut kelas jurnaling gitu lah ya. Itu bisa. Jadi kayak menghasilkan suatu karya. Betul, to-do list per week ya. To-do list per minggu gitu. Tulis ini, bisa buat novel, bisa buat cerpen, bisa buat lukisan mungkin, dijual jadi cuan. Betul. Kayak banyak sebetulnya wadah untuk menampung kreativitas kita ya, Dok ya. Betul, itu juga penting juga buat anak-anak sekolah, masih mungkin teman-teman sekarang yang masih sekolah ikut organisasi, ya kan? Mungkin ikut Karang Taruna di desanya, ikut posyandu remaja, boleh juga, ya kan? Itu kan kegiatan positif semua. PMM, pramuka, semuanya itu OSIS. Ngaji gitu juga ya, ngaji. Assalamualaikum Muti. Waalaikumsalam. Majelis. Lagi podcast. Majelis taklim gitu-gitu ya. Iya, betul, pengajian itu boleh. Biar imannya kuat. Betul. Ya. Apalagi Dok ya? Yang mau tanya nggak? Udah cukup? Cukup. Ada lagi yang bertanya? Apalagi Dok ya? Udah bosan? Aus sih Dok ya? Iya Dok ya? Oke, mungkin itu aja sih Dok ya. Makasih atas sharing-sharingnya gitu ya. Atas pertanyaan aku selama ini. Sudah terjawab ya mudah-mudahan. Iya, alhamdulillah. Ya. Oke, semoga ini juga bermanfaat untuk sobat sehat Binamun semuanya ya Dok ya, yang untuk menonton siaran kita. Oke. Makasih juga dokter udah mau mampir ke sini. Ya, sama-sama, Nanti kita ketemu di kesempatan lainnya, di materi-materi lainnya. Oke. Sampai jumpa di PKM Binamun selanjutnya, podcast kesehatan masyarakat Binamun. Suara sehat untuk masyarakat sehat. Dadah.